Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya di acara ini. Perkenalkan, nama saya Joas Christian Santo selaku Head of Managed Security Services Intikom Badan Mustika. Dan pada hari ini saya akan sedikit present mengenai when security meets control. Pada saat keamanan bertemu dengan kontrol. Mengapa? Karena biasanya kita pada hari-hari ini kita selalu menganggap security adalah hal yang harusnya berjalan di belakang layar. Padahal security berbicara lebih daripada itu, tidak hanya mengenai keamanan as in sesuatu yang sudah harus berjalan, tetapi bagaimana kita mengontrol di dalam environment perusahaan kita. Jadi kita mungkin berbicara sedikit mengenai apa tujuan daripada cyber security. Jadi yang pertama, tujuan cyber security adalah bagaimana kita memprotek data dan bagaimana kita itu membuat data kita itu tidak bisa di-tapping atau tidak bisa bocor gitu ya ke external party. Dan juga bagaimana kita juga mendefine data-data yang sifatnya konfidensial, mana yang tidak boleh keluar dan masuk. Dan yang pasti selanjutnya adalah mengenai intellectual property daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita juga harus mendefine apa yang boleh diakses dan yang tidak boleh diakses dalam perusahaan tersebut. Apakah memang perusahaan Anda benar-benar secure in terms of karyawan-karyawan Anda yang mengakses kepada aset-aset Anda? Apakah Anda bisa meyakinkan bahwa aset-aset Anda memang benar-benar diakses oleh karyawan Anda? Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pada saat terjadi breach, bagaimana Anda men-track, merespon, dan juga menanggapi akan masalah yang ada. Nah, kita berbicara mengenai sektor manufacturing. Kalau kita lihat beberapa tren beberapa tahun belakangan ini, kita lihat bahwa manufacturing sector adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap cyber attack. Mengapa kita bicarakan demikian? Karena pada dasarnya manufacturing sector hanya berfokus kepada efektivitas dan produktivitas. Security bukannya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut, tetapi akan menjadi prioritas yang selanjutnya. Tetapi dengan adanya era Industri 4.0 dan adanya adopsi IoT, maka permainan akan menjadi berbeda. Pada saat semua perangkat terhubung dengan IT, maka IT menjadi sarana untuk para attacker untuk melancarkan serangan mereka. Dan kita bisa lihat di current landscape sekarang apa yang terjadi. Dengan adanya COVID-19, maka serangan-serangan ini jumlahnya akan semakin banyak. Kita lihat kurang lebih on average itu $330.000 itu terjadi cyber incident di IoT. Jadi kalau misalnya industri Bapak atau Ibu memang bergerak di bidang manufacturing dan menggunakan IoT, kita lihat sekarang IoT pun security-nya juga masih belum banyak diadopt. Yang kedua adalah mengenai financial impact terhadap data breaches. Kita lihat on average $7,5 juta. Dan kita juga lihat peningkatan daripada cyber security incident rise-nya juga ya. Jadi kita lihat yang pertama dari tahun lalu ke tahun ini kurang lebih ada peningkatan 3,5 kali ransomware, 2,5 kali spoofing, dan 0,7 spear phishing. Ini merupakan data yang cukup mengerikan, mengingat bahwa ransomware tidak hanya memutus daripada produktivitas itu sendiri, tetapi dia juga meminta sumbangan atau ransom dalam bentuk donasi, yang akhirnya juga akan merugikan perusahaan baik dari sisi integritas dan juga dari sisi capitalnya dia juga. Dan kalau kita lihat trennya sekarang ini, tidak hanya mengenai hal tersebut, tapi kita lihat sudah meranjak ke supply chain attack. Apa yang dimaksud dengan supply chain attack? Maka serangan-serangan ini sudah mulai mengincar pemasok daripada manufacturing tersebut. Kita ngomong third party, ya, kita berbicara mengenai third party. Yang dimaksud dengan third party pada saat terjadi compromise dalam bisnis email Bapak atau Ibu sekalian. Misalnya contoh, ada wiring uang kepada external party yang dianggap trusted atau terpercaya, ternyata itu bohong.
Nah, kita lihat kejadian ini cukup marak belakangan-belakangan ini, terlebih dengan adanya campaign daripada COVID-19, kita lihat on average loss-nya adalah sekitar 1,77 billion atau miliar di tahun 2019 saja gitu ya. Dan juga ada peningkatan juga serangan dalam OT atau operational technology juga. Kita lihat di sini tidak menjadi masalah untuk terjadinya serangan karena adanya convergence tadi antara IT dan OT. Dan menurut data IBM X-Force sendiri, kita lihat ada peningkatan 2000% untuk serangan-serangan OT. Selanjutnya kita berbicara mengenai pengamanan daripada cyber security sendiri. Jadi kalau kita berbicara mengenai konteks security, kita tadi berbicara mengenai kontrol. Kontrol itu berarti mengenai apa? Mengenai bagaimana kita mempelajari konteks-konteks apa yang terjadi di dalam perangkat keamanan Bapak atau Ibu sekalian yang dipasang di environment Bapak atau Ibu sekalian. Jadi kita harus bisa mendefine apa saja yang ada dan juga bagaimana cyber asset itu berinteraksi satu dengan yang lain. Apakah ini adalah behavior yang normal atau tidak? Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya security itu bagaimana kita harus bisa mendefinisikan apa saja yang harus terjadi di belakang layar, dan kita harus mendefinisikan juga apa yang menjadi titik anomali sehingga kita bisa meresponi dan juga kita bisa menanggapi masalah dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, bahwa security harus proaktif. Pada dasarnya sekarang ini kebanyakan security hanya rely on prevention only, tetapi tidak bisa menanggapi masalah-masalah yang sifatnya perlu penanganan lebih dini. Maka security pada dasarnya harus sifatnya proaktif, tidak reaktif. Monitoring tidak cukup lagi, dan juga kita harus lihat juga bahwa trennya makin sekarang, makin belakangan ini, dengan adanya advanced persistent attack dan juga attack-attack yang sifatnya memang targeted ke high profile company, membuat security harus berubah dan menjadi lebih proaktif. Mengenai cyber security defense, kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah investasi gitu ya dari sisi teknologi, mungkin Bapak punya firewall yang baik, punya IPS yang baik. Tetapi tanpa didukung oleh proses dan people yang mendukung akan terjadinya cyber security defense ini, maka hal itu akan sia-sia. Kenapa? Karena kembali lagi, tren yang ada di luar, attack yang ada di luar itu jauh lebih cepat daripada teknologi ataupun kapasitas daripada personel, daripada tim IT Bapak atau Ibu sekalian untuk menanggapi. Jadi kita lihat di sini ada beberapa challenges yang memang perlu diaddress. Yang pertama adalah not enough time, tidak cukup waktu. Kurangnya expertise yang bisa menangani hal tersebut. Yang selanjutnya tidak kurang juga orangnya. Dan juga kurang juga dari sisi visibilitasnya. Mungkin punya beberapa perangkat keamanan tetapi beda-beda konsol. Susah untuk mengaturnya. Dan yang paling kritikal adalah bagaimana tingginya waktu untuk MTTR, mean time to response. Bagaimana Anda merespon terhadap masalah tersebut. Nah, oleh karena itu kami dari Intikom memang merekomendasikan untuk solusi Managed Security Services. Apa yang dimaksud dengan Managed Security Services? On paper adalah bagaimana kita itu membantu tim Bapak atau Ibu untuk menjaga security dari tim IT Bapak atau Ibu, dan kita bekerja 24/7. Meaning bahwa kita bekerja terus-menerus dan kita selalu memberikan update ke tim Bapak atau Ibu mengenai security konteks yang terjadi. Jadi, dan juga kita juga mendefinisikan mengenai risk-based services. Jadi, Bapak atau Ibu tidak perlu takut dari sisi investasi pun karena kita menerapkan sistem risk-based services. Apa yang dimaksud dengan risk-based services? Risk-based services itu berarti adalah Bapak atau Ibu hanya membayar sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu. Misalnya, Bapak sudah memiliki tim network yang baik, tetapi ingin untuk meng-offload security Bapak atau Ibu dari sisi aplikasi kepada tim kami, ataupun kebalikannya, itu bisa untuk dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya Managed Security Services ini diharapkan bahwa investasi Bapak atau Ibu sekalian itu akan menjadi masuk akal dan juga berguna bagi security tim Bapak atau Ibu sekalian. Selanjutnya ini bagaimana cara kami bekerja di Intikom Managed Security Services. Jadi kalau kita lihat pada slide dan bagan yang ada,
kita bisa lihat kami mengambil semua data log yang dari environment Bapak atau Ibu sekalian. Jadi dari sisi endpoint, network, aplikasi, dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan melakukan investigasi dan prioritas. Sampai akhirnya kita bisa mengeluarkan report yang memang informatif dan sangat berguna bagi tim Bapak atau Ibu sekalian. Nah, di sini kita juga sampaikan juga sedikit offering daripada kita. Jadi, Intikom Managed Services sifatnya adalah purely on service. Jadi, kita memang purely on jasa saja. Nah, kita bagi kategorinya menjadi 3. Jadi, ada basic, intermediate, dan advanced. Semuanya di-cover oleh Intikom sesuai dengan SLA-nya masing-masing. Jadi, Bapak atau Ibu bisa opt for 8x5 atau bisa 24x7 begitu ya. Nah, kita lihat di sini dari sisi basic paket yang Bapak Ibu terima adalah diantaranya log monitoring, jadi untuk memonitor log. Yang selanjutnya adalah mengenai event correlation, jadi kita bisa bantu untuk korelasi event juga, sampai analisis dan kita memberikan report dalam bentuk bulanan dan juga mingguan. Tujuannya adalah untuk sebagai bentuk deliverable kita, sehingga Bapak atau Ibu bisa melihat dan bisa mengetahui tindakan apa aja yang harus diambil. Dan juga kita memberikan security recommendation dalam bentuk apa yang harus dilakukan untuk menjadi countermeasure terhadap serangan yang ada. Selanjutnya kita juga memiliki paket intermediate. Nah, untuk intermediate kita ada tambahan di atas itu adalah investigation report. Investigation report adalah berupa laporan yang Bapak atau Ibu bisa pakai untuk menjadi suatu acuan bahwa serangan ini bersifat legit. Terus ada juga kita menambahkan untuk feature ad hoc report. Jadi sewaktu-waktu jika ada report yang diperlukan bisa kita berikan. Dan juga adanya juga incident response dan remediation. Jadi kita tidak hanya melakukan monitoring, tetapi jika ada serangan maka kita bisa menawarkan untuk remediasi juga on-site maupun secara remote. Dan yang selanjutnya yang terakhir untuk yang intermediate adalah untuk proteksi terhadap insider threat. Dari insider threat kita mengandalkan user behavior analytic. Jadi misalnya di dalam perusahaan Bapak atau Ibu ada beberapa karyawan yang memang mempunyai chance untuk membocorkan data, maka akan kita pantau dalam sisi behavior-nya sehingga jika ada anomali bisa kita report. Tujuannya adalah untuk minimalisir serangan-serangan atau insider threat. Ya. Dan yang terakhir adalah mengenai advance. Jadi kalau advance mendapatkan paket intermediate, on top of that juga ada automated response dan juga endpoint security management. Dan ini sifatnya free. Jadi untuk EDR kita akan provide free untuk itu. Dan automated response yang dimaksud di sini adalah kita menciptakan suatu script untuk countermeasure-nya. Jadi Bapak atau Ibu misalnya let's say tidak mau dilakukan pada jam kerja, Bapak Ibu mau lakukan itu secara otomatis by script, itu juga dimungkinkan. Dan yang selanjutnya adalah mengenai modul-modulnya. Jadi untuk tadi, kenapa kita tadi bilang risk-based managed services, kenapa? Karena kita bagi berdasarkan kategori risikonya. Kita punya 4 kategori sekarang untuk risk-nya. Jadi yang pertama adalah network, dan ini on by default. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ada keperluan dan itu sifatnya network aja, berarti nanti hanya satu modul aja gitu ya istilahnya. Dan itu kita udah mencakup banyak hal. Jadi udah ada firewall, IPS, IDS, router, switch, antivirus, email, to FA, semuanya dimasukkan ke dalam situ. Dan yang selanjutnya kita punya NFV, jadi Application and Network Visibility. Nah untuk itu kita bekerja sama juga dengan Network Traffic Analysis. Jadi istilahnya kita juga mengambil data-data dari NetFlow, JFlow, semuanya itu, dan kita bisa olah bersamaan dengan log yang ada untuk menciptakan suatu laporan yang lebih rich in context. Kenapa kita perlu itu juga? Karena pada dasarnya kadang-kadang orang hanya rely on equipment log saja. Padahal kalau misalnya let's say ada hacker yang masuk ke dalam firewall Bapak dan mematikan log tersebut, maka itu akan menjadi masalah. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya adanya paket traffic analysis NTA yang ada, maka itu bisa didetect. Makanya kita provide ini on top of network module yang sudah ada.
Selanjutnya kita juga support untuk WAF, DB Firewall, dan juga VA. Dan selanjutnya ada Identity and Access Management. Ini untuk proteksi terhadap identitas dan juga akses daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa berkaitan dengan DLP, bisa berkaitan juga dengan Identity Governance, PAM, UEBA, dan juga Password Management, dan juga HSM. Dan ini juga mungkin Bapak atau Ibu juga perlukan untuk mensecurekan dari sisi pergerakan file yang ada. Jadi istilahnya untuk kita bisa mengidentifikasi akses-akses user. Dan yang terakhir kita mempunyai Cloud and Mobile. Untuk Cloud and Mobile kita juga support untuk Infrastructure as a Service Security, dan ini tergantung terhadap pilihan Bapak atau Ibu sebelumnya. Jadi misalnya saya menggunakan Azure atau menggunakan AWS atau menggunakan Google Cloud, IBM Cloud, whatever, kita bisa support untuk hal tersebut. Dan kita juga ada IMM dan juga MDM. On top of that, kita untuk support untuk mobile application. Jadi untuk productivity tools yang sifatnya perlu mobile, kita juga support di sini. Dan kita ada additional services. Nah, untuk additional services memang kita ada service tambahan di luar daripada offering kita yang tadi, adalah jika kalau Bapak atau Ibu memang mempunyai contoh custom parsing. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang sifatnya custom yang perlu di-manage, juga security-nya kita juga memungkinkan untuk skenario seperti ini. Dan yang kedua, kalau ada compliance-based report, misalnya ISO kah, dari sisi sertifikasi terhadap third party juga, jadi kita bisa bantu juga dari sisi PCI DSS misalnya contohnya, itu kita bisa bantu untuk menyediakan report yang mendukung akan proses sertifikasi tersebut, dan juga untuk monitor juga dari sisi pergerakan file yang ada. Dan ini memang cukup banyak dibutuhkan belakangan ini. Yang selanjutnya adalah vulnerability assessment. Kita juga bisa tawarkan juga VA. Jadi jika Bapak atau Ibu tidak mempunyai VA, kita bisa bantu untuk menyediakan jasa ini ke Bapak atau Ibu sekalian untuk bisa langsung dipakai. Selanjutnya penetration testing, kita juga bisa membantu dari sisi serangan-serangan yang ada untuk kita membantu dari sisi memetakan risk atau risiko yang ada. Next, kita juga ada risk management assessment. Jadi risk management assessment adalah contohnya kita melakukan assessment terhadap data Bapak Ibu sekalian by web lewat internet. Jika memang ada potensial serangan yang ada ataupun potensial vulnerability yang ada, kita bisa melakukan assessment dan kita memberikan laporan dalam bentuk scorecard yang akhirnya nanti Bapak atau Ibu bisa lihat dan bisa dipelajari. Sifatnya ini adalah one time purchase, jadi Bapak atau Ibu bisa menjadwalkan hal tersebut. Next, insiden forensik dan juga investigation. Jadi insiden forensik dan investigation ini adalah mengenai jika sudah terjadi post breach, sudah terjadi breach dan sudah masuki kategori post breach, kita juga bisa membantu Bapak atau Ibu sekalian dalam sisi forensik untuk mengetahui sebetulnya dia masuknya lewat mana, apa saja aset yang sudah ditargetkan, apa saja data yang sudah leak atau sudah bocor, dan bagaimana mereka bergerak di dalam environment Bapak atau Ibu sekalian. Dan juga kita melakukan investigasi juga terhadap serangan tersebut. Selanjutnya ini adalah sedikit cuplikan mengenai demo lah ya, sebetulnya mengenai report yang ada. Jadi ini report sampel yang kita ambil untuk dari sisi bulanannya. Ya, jadi ini contohnya. Next. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kita biasanya sampaikan dalam bentuk tiga main point. Jadi yang pertama adalah executive summary. Yang kedua adalah mengenai key daripada feature-nya apa saja, dan juga yang terakhir adalah dari sisi recommendation-nya. Untuk executive summary, dari Bapak atau Ibu bisa lihat di layar, jadi kita membagi itu menjadi 3 kategori besar, yaitu adalah pre-infection, post-infection, dan juga apa saja yang terjadi di dalam user-user yang ada. Kembali lagi, 3 ini akan tampil jika misalnya menggunakan insider threat. Jadi saya based on intermediate package. Jika Bapak atau Ibu opt for basic, untuk yang user memang tidak ada gitu ya istilahnya. Hanya ada pre dan post infection. Kenapa kita bagi seperti 2 seperti ini? Jadi pre infection adalah bagian dari Bapak atau Ibu yang Bapak perlu lakukan prevention yang bisa di prevent. Dan untuk post infection
itu sudah terjadi exploit, berarti harus ada pengecekan terlebih dahulu terhadap aset dan juga harus ada remediation terhadap serangan tersebut. Jadi kalau kita lihat di pre-infection ada recon, ada malware, itu bisa dilakukan pengecekan karena mereka belum melakukan tindakan apapun. Mereka mungkin dormant, mereka mungkin melakukan disruption terhadap services tapi belum melakukan mungkin launch an attack gitu ya, real attack, jadi belum mengambil data dan segala macam. Jadi bisa difokuskan untuk melakukan prevention di situ. Untuk Trojan dan juga malware files juga ada di situ. Selanjutnya untuk post infection sendiri pun kita bisa melakukan countermeasure juga dari sisi memang pengecekan. Nah ini kita bisa bantu dari tim kita juga. Jadi Intikom juga memiliki tim engineering yang bisa membantu tim Bapak atau Ibu sekalian untuk bisa melakukan perbaikan ataupun remediasi terhadap serangan-serangan yang sudah infect gitu ya. Jadi kita bisa membantu dari sisi prevent dan juga kita bisa membantu dari sisi remediation-nya juga. Dan yang terakhir kita ada dari sisi user. Nah, untuk sisi user sendiri kita melakukan analisis terhadap user behavior. Jadi untuk user behavior sendiri kita kategorisasikan tergantung daripada risk ataupun resiko yang dibawa oleh user itu sendiri. Bisa jadi oleh karena ulah daripada user itu sendiri, bisa jadi oleh karena malware juga yang ada. Makanya bisa di-linkkan terhadap perangkat kita atau service kita untuk mengetahui apakah memang ini adalah real user attack atau memang dari external attack. Ya, ini contoh-contohnya bisa kita lihat. Ada dari sisi reconnaissance, ada dari sisi malware file juga. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya data-data ini bisa dilihat nanti detailnya juga Bapak atau Ibu bisa lihat juga. Kita bisa mungkin ada share one-on-one session juga untuk hal tersebut. Kalau misalnya Bapak atau Ibu ada keperluan, kita bisa sampaikan juga dalam bentuk PDF file juga gitu. Jadi ini dari sisi malware. Kita lihat semuanya in detail. Jadi kita memang by default kita tampilkan dalam bentuk top 10, tapi untuk detailnya kita bisa tampilkan dalam bentuk Excel file yang nanti Bapak atau Ibu bisa lihat. Gitu. Dan next, nah ini untuk usernya, jadi bisa dilihat kategorisasinya kita bagi berdasarkan mungkin kalau Bapak atau Ibu punya AD ataupun punya user ya istilahnya identity server yang ada bisa dipakai untuk bisa mengecek identitas daripada user tersebut. Kita bisa menggunakan data tersebut untuk memetakan dari sisi risk yang ada di dalam karyawan Bapak atau Ibu sekalian. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Jika Bapak atau Ibu memang tertarik mengenai produk dari kami, mengenai jasa daripada Intikom Managed Services, Bapak dan Ibu bisa kunjungi booth kami yang ada di sini juga. Bisa tanya-tanya sekalian juga boleh, karena sifatnya memang kenapa kita tawarkan hal ini adalah untuk membantu tim Bapak atau Ibu sekalian untuk bisa mereshape security. Karena kembali lagi, security adalah bukan one time purchase, tapi adalah long journey, never ending, always learning. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, saya deploy firewall yang baik, saya tinggal begitu saja, enggak. Tapi bagaimana kita memaintain, kita juga bisa mempelajari security context yang ada, dan juga kita bisa mempelajari serangan-serangan yang ada. Hopefully dengan adanya session ini, kita bisa membuat security kita tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif, menangani masalah, tidak fokus kepada masalahnya, tetapi siapa yang terjadi di belakang serangan itu, dan juga bagaimana kita melakukan countermeasure yang jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat. Terima kasih.